Ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Pagi hari ini masuk kepada bab taubat yang telah kita mulai muqaddimahnya pada hari Kamis yang lalu. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama dari Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthara min 70 marrah, rawahu al-Bukhari. Abu Hurairah berkata, Sami'tu, aku dengar atau aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, wallahi, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, benar-benar meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan tobat kepadanya, fil yaumi, dalam sehari, akthar, lebih daripada 70 marrah, 70 kali. Dalam hadis di bawahnya, Anil Aghar bin Yasab Al-Muzani, semoga Allah meridainya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah wastaghfiruh, taubatlah kamu kepada Allah dan meminta ampunlah kamu kepadanya. Fa ini, sesungguhnya aku, aku bertaubat, fil yaumi, dalam sehari, mi'ah marrah, 100 kali, rawahu Muslim. Nah, dua buah hadis ini dalil kita pada pagi hari ini. Manusia atau kita-kita ini yang tidak pernah lepas daripada salah dan dosa, khilaf, keliru, melanggar, tidak taat, dan itu lantaran kita manusia. Jadi secara berseluruh, kenapa manusia itu salah dan dosa? Karena dia manusia. Jika dia tidak manusia, dia tidak bersalah. Malaikat namanya. Kita manusia, sepandai-pandai berkata, melihat, mendengar, berpikir, melangkah, memegang, bertingkah laku, berbuat, melakukan aktivitas, pasti ada salah, ada kelirunya. Kita tidak sempurna. Kalau ingin mencari orang yang sempurna, belum ada lagi. Saya akan mencari menantu yang tidak pernah salah. Tidak usah menantu, tidak usah. Mencari suami yang benar-benar bersih, tidak usah pakai suami.
mencari istri yang betul-betul sempurna, tidak usah istri, karena Allah belum lagi menciptakan manusia model begitu. Maka sepandai-pandai orang memakai kain, memakai baju, apalagi baju yang dipakai ini warna putih, pasti lambat laun kotor, berbau. Kalau tidak kotor dari luar, dari dalam. Kenapa? Karena dipakai. Nah, lantaran kita ini melakukan berbagai macam kesalahan, kekhilafan, pelanggaran, dosa-dosa, disitulah kita membutuhkan ampunan. Kita butuh kepada ampunan Allah, karena nikmatnya kita pakai juga. Kita diliputi setiap saat dari rahmatnya, sementara kita lalai, kita lengah, kita tidak taat. Maka disitulah pentingnya kita meminta ampun kepada Allah. Kenapa kita minta ampun? Sebab salah satu makhluk yang paling merugikan yang tidak diampuni, tidak mendapatkan ampunan Allah itu tidak ada lagi secelaka orang, semalang-malang orang. Karena kalau tidak mendapat ampunan, ujungnya di neraka, ujungnya sengsara, ujungnya siksa. Andaikan ada orang berkata begini, aku kan sudah melakukan berbagai macam ketaatan, perintahnya sudah saya kerjakan, larangannya sudah saya hentikan, saya tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa segala macam. Justru di situ salahnya. Apa salahnya? Dia ujub. Kita ulang lagi. Andaikan ada orang membatin atau menyelinap di hatinya, saya kan sudah melaksanakan perintah Allah, ibadah rajin, ketaatan, tidak ada berdosa, tidak ada salah, tidak ada melanggar. Rasanya tidak perlu kita minta ampun, karena semuanya sudah dikerjakan. Disitulah salahnya dia, karena menganggap dirinya sempurna, seakan-akan dia sudah mencapai tingkatan yang tidak disentuh oleh sedikit pun salah, dosa, kelalaian, keliruan dan khilafan. Manusia tidak. Kullu madi Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam ada saja salah dan dosa. Yang patut sekali kita syukuri adalah Allah itu salah satu namanya adalah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, Maha Santun dan Maha Pemaaf serta Maha Kasih. Kalau Maha Pengampun, ya Ghafir yang mengampuni. Kalau yang terus-menerus memberikan ampunan, Ghafur. Jika dia menutupi segala macam keburukan, kejelekan kita, termasuk salah dan dosa kita, Ghaffar. Jika dia tidak buru-buru untuk menyiksa hambanya, walaupun hamba itu sudah melakukan dosa-dosa, Halim, santun. Jika dia tidak pedulikan kesalahan si hamba, Afuun, pemaaf. Kan? Semuanya mendapat kasihnya, sayangnya, dulu rahmatnya sampai daripada marahnya, karena dia
Rahim. Itu nama-nama Allah. Jadi balik nama-nama Allah itu tersirat. Kalau dia Maha Pengampun, tandanya ada yang bersalah. Ya. Kalau dia Maha Penerima Tobat, tanda ada yang berdosa. Kalau dia Maha Pemaaf, tanda ada yang khilaf, keliru. Kalau dia Maha Pengasih, memang makhluknya butuh kasih sayang. Kalau dia Maha Santun, tidak terburu-buru menghukum dan memberikan sanksi, tanda ada makhluknya yang bergelimang dengan dosa-dosa dan pelanggaran demi pelanggaran. Inilah dia. Nah, Allah yang Maha Pengampun itu, yang Maha Penerima Tobat itu berkali-kali, berulang-ulang memanggil menyeru dengan kalimat sari'u ila maghfirah. Bersegeralah mendapatkan ampunan. Di ayat yang lain bunyinya sabiqu, berpaculah, berlombalah. Ya, apa beda sarimu dengan sabiqu? Kalau sarimu jangan berselambik-selambik juga. Kalau sabiqu, kerahkan segenap usaha, kemampuan, kekuatan untuk kita yang terlebih dahulu. Kedua-duanya ada. Pertama sari'u ila maghfirah, kedua sabiqu ila maghfirah. Yang sabiqu ini kita lihat surat Al-Hadid. Al-Hadid itu surat ke-57 ayat ke-21, halaman 540 dalam surat Al-Quran. Surat Al-Hadid surat ke-57 halaman 540 surat Al-Quran ayat 21. Jelas, lengkap. Barisnya di tengah-tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Kita pahami ayat ini sejenak. Sabiqu, barangkali tidak asing di telinga kita mendengarkan kata-kata musabaqah. Musabaqah tilawatil Quran. Sabaqa yusabiqu musabaqah, berlomba. Asal katanya sabaq, mendahului. Sabaqa, mendahului. Kalau sabiqu bisa dimaknai musyarakah, saling mendahului, berlomba, berpacu. Sabaqa, mendahului. Sabaqa yusabiqu musabaqah, saling mendahului, saling mendahului. Sabiqu ila maghfirah, saling mendahuluilah, berlomba-lombalah, berpaculah kamu ini untuk mendapatkan ampunan. Seakan-akan ampun itu sebuah piala yang diperebutkan, sebuah trofi. Ini ayat bagi orang yang memahami dan menyadari, ini ayat yang membahagiakan. Membahagiakan. Kenapa? Kita
kita bersalah, kita berdosa, kita banyak melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Tiba panggilan, siapa yang akan mendapat ampunan? Enyaklah, sinilah, cepat, dibagi-bagi. Rasanya sombong juga orang yang nak. Kan sombong juga orang, tidak mau dia. Dia berdosa, dia bersalah, dia melakukan berbagai macam kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran. Akibatnya dia bisa kena siksa, kena azab, kena sanksi, kena hukuman, sengsara dia kalau tidak mendapat ampunan. Sekarang dibuka peluang, datang pengumuman sabiqu. Mestinya jangan kami langsung lari. Berlomba memperebutkannya, bersaing, namanya sabiqu ila maghfirah, kepada maghfirah, kepada ampunan, mir rabbikum, daripada Rabb kamu, karena Rabb kamu itu Maha Pengampun. Wa jannatin, dan juga bersegeralah, berlombalah, saling mendahului dan berpaculah untuk meraih atau untuk masuk ke dalam jannah surganya yang luasnya seluas langit, seperti luasnya langit dan bumi. Telah dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Ini tidak kita jelaskan karena sudah paham. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah fadlullah, semata-mata karunia Allah, anugerah Allah. Apa itu? Diberikannya peluang, kesempatan untuk mendapat ampunan, bahkan disuruhnya untuk berlomba, bersaing, berpacu, dan dibukanya pintu surga. Masuklah, cepat, berpacu. Ini fadlul, karunia Allah yang akan diberikannya. Yukti, dia akan memberikannya karunia itu atau fadlu itu kepada siapa yang dia kehendaki. Karena yang paling berhak menentukan Allah juga. Yang paling tahu siapa yang patut, siapa yang pantas, dia juga. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki, Allah memiliki al-fadlil azim, karunia yang sangat agung. Di antara karunia yang sangat agung itu adalah ampunan dan surga yang telah dipersiapkannya untuk hamba-hambanya. Satu, mirip dengan surat Ali Imran, surat ketiga. Mirip atau serupa tapi berbeda dengan surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 132, halaman 67. Kalau Quran kita tidak sama, berbeda tuh. Surat ketiga, surat Ali Imran, halaman 67, ayat ke-132, 133 sesat. Ayat 133 di atas sekali, wasari.
wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Tadi sabiku, sekarang sari. Sari'u itu tertuju kepada orang nan bakolai-kolai. Bikola, bisualah, sianglah, nantilah, latuolah. Tahu bakolai? Bakolai itu indah baakolai. Bakolai-kolai itu melele itu. Pesong ke pesong, puta ke puta aja. Nanti ame ini kita. Bahasa kami orang Pamasai. Antang puta-puta, antang pisong-pisong. Keluar kan dalam kata kabuat. Lapai orang taruh. Bikai tinggal orang menceringi. Tertuju kepada orang itu. Jangan berlambat-lambat. Cepat dan segeralah meraih ampunan Allah. Sebelum tiba masa dan waktunya, pintu ampun itu ditutup. Kapan pintu ampun itu ditutup? Pertama, yang tidak kita duga-duga sama sekali, mati. Anggap nyawa sudah sampai di Yugargir. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, taubat tidak terima lagi. Tidak terima lagi. Atau ketika siksa datang, dia ahli maksiat, dia durhaka, dia berkelimang pihak dengan dosa, segala macam. Sampai datang siksa, ketika saya datang baru dia tobat, tidak terima lagi. Lam yaku yang fau imanu, tidak sedikit pun berguna berfaedah pengakuan iman ketika itu, tobat dan minta ampun. Karena sebelumnya dia, sebelum siksa datang itu, dia tidak menggunakan seperti itu. Ketiga, saat matahari telah terbit daripada tempat tinggalannya. Inilah tiga saat, tiga waktu di mana tobat, ampunan tidak. Berarti sebelum tiba masa yang tiga ini, cepatlah. Jangan janjikan besok hari Jumat, hari mulia, hari suci. Siapa yang menjamin travel malakul maut nak datang nanti malam? Atau sebentar lagi, siapa yang jamin? Jangan-jangan ketika pulang nanti dilentaknya tutup. Mati. Jadi mana bersegera? Jangan tun. Kenapa? Yang tiga ini kita tidak tahu. Mati, siksa, matahari terbit daripada tempat terbenam. Itu sari'u. Ila maghfirah, sudah sama ke belakang. Bedanya kalau di surat Al-Hadid tadi, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Kalau di sini uiddat lil muttaqin. Di sana dijanjikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, keimanan yang sungguh-sungguh, dan orang yang beriman kepada Rasul. Di sini kepada orang muttaqin. Sejalan, bertukar sebut. Tapi dia saja, walaupun nanti posisinya tidak sama. Di mana tidak samanya? Orang muttaqin berbeda dengan orang beriman. Nah, kita tidak menjelaskan itu, karena kajian kita sekarang adalah istighfar. Itu kajian. Jadi intinya kita butuh kepada ampunan Allah.
Sebab siapa yang tidak diampuni, tidak ada kesengsaraan melebihi. Tidak diampuni, dia tidak masuk surga lah. Dosanya tidak diampuni, tapi dia masuk surga. Nanti protes kita. Yang masuk surga itu protes. Siapa yang tidak diampuni, jelas dia di neraka. Jelas dia tidak selamat. Jelas dia sengsara menderita dan mengalami berbagai macam siksa. Siapa yang diampuni, dia selamat. Beruntung dia. Beruntung dia. Untuk itu, karena kita tidak pernah lepas daripada salah dan dosa itu, kita butuh ampunan dan harus meminta ampun. Meskipun terkadang Allah mengampuni tanpa kita minta ampun. Bahkan lebih banyak dosa kita yang diampuninya tanpa kita minta ampun. Terkadang malaikat yang mintakan ampun, terkadang orang-orang lain yang mintakan ampun, terkadang burung-burung, serangga, ikan yang mintakan ampun. Terkadang Allah ampuni begitu saja karena kita dipandangnya baik, karena ada hal-hal yang baik yang kita lakukan untuk kepentingan orang lain. Allah ampuni saja. Terkadang diampuni lantaran ada musibah yang kita terima, lalu kita sabar. Banyak cara Allah mengampuni dosa. Cuma mentang-mentang begitu, kita selaku orang yang berdosa, selaku bersalah harus minta ampun. Uju namanya. Betul apa ya? Uju. Apa itu uju? Anak kok adik nomor 7-nya kok? Uju. Allah kan pengampun, nanti Allah ampuni saya dosa kita itu. Oh enggak. Selaku orang bersalah, selaku orang berdosa, selaku kita melanggar, kita harus minta ampun. Meskipun itu Allah minta pengampun, tapi kita pun minta ampun. Dia sudah berikan, berpaculah, berlombalah, kan dibukanya peluang. Bahkan satu lagi sebelum kita pelajari hadis, satu lagi. Surat Ibrahim, surat ke-14. Surat Al-Hijr, surat ke-15. Ia sesat. Carilah orang ibu-ibu, orang yang tak pernah sesat di dunia ini. Al-Hijr surat ke-15 ayat yang ke-49, halaman 264. Surat Al-Hijr surat ke-15 halaman 264 ayat 49. Nabbi ibadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabbi ibadi. Sudah ketemu? Wahai Rasul, beritakan, sampaikan. Beritakan, sampaikan. Wahai Rasul, Nabi, ibadi, kepada hamba-hambaku. Apa itu? Anni, bahwasanya aku ini, ana, ya memang aku, kata Allah, Al-Ghafur, maha pengampun. Maha pengampun. Nabi diperintahkan sampaikan kepada umat-umatku itu, saya, kata Allah, Al-Ghafur, maha pengampun. Karena saya ini maha pengampun, kira-kira begitu, cepatlah minta ampun. Berlomba-lombalah untuk meraih ampunan. Nanti aku tutup pintu ampunan, kira-kira begitu.
Ana al-Ghafurur Rahim. Saya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cepatlah. Jangan berlambat-lambat, jangan menunda-nunda. Karena saya Maha Pengampun, la taqnatu. Jangan berputus asa. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa-dosa yang kamu lakukan, jika kamu betul-betul datang meminta ampun kepadaku, kira-kira begitu kita simpulkan dari berbagai macam hadis, aku ampuni, la ubali, aku tidak peduli. Meskipun kata Allah dalam sebuah hadis, dosamu mencapai awan di langit, ananas sama. Ada juga ulama yang memahami ananas sama itu mencapai lebih tinggi daripada awan di langit. Barang ungguan lah. Tahu mau ungguan? Ungguan tahu ungguan. Kumpulkanlah dosa-dosa mencapai setinggi awan, meskipun sebanyak itu. Au kurab, atau sambil memenuhi bumi, datang kamu kepadaku. Ana al-Ghafur. Ana, saya. Tidak boleh putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah keterlaluan amat. Keterlaluan amat itu laba kalabin bana, berbuat aneka macam dosa-dosa. La taqnatu, jangan putus asa, cepatlah meminta ampun, cepatlah mohon ampun, aku ampuni. Berarti peluang sudah dibuka selebar-lebarnya untuk kita yang bersalah. Tapi ingat ayat ke-51-nya. Ayat ke-51-nya. Wa anna adabi, dan bahwasannya adabi. Ayat 51. 50. Yang kata-kata baik-baik, yang apa ini? 50. Dan bahwasanya azabku beritahukan kepada mereka ayat 50, a'limhum, beritahukan juga, infokan juga kepada hamba-hambaku itu, jika kamu yang berdosa-dosa, yang bersalah-salah ini tidak juga minta ampun, tidak juga tobat, tidak juga insaf, sadar dan segala macam, sudah dikasih waktu, sudah dikasih peluang dan diberi kesempatan, bahkan disuruh dan dipanggil, dibujuk pula lagi, tidak juga adabi wal adabul alim. Dan bahwasanya azabku adalah azab yang sangat sakit. Apa namanya, ancaman. Ayat 49 kabar gembira. Ayat 50 ancaman bagi orang yang tidak mau atau menunda-nunda, menunggu-nunggu. Bikola besoklah, sianglah, sepakalah, seminggulah, tunggu yuk. Habis, kita tutup pintu. Bes, ibu-ibu. Nah, mari kita baca hadis ini. Apa kata hadis? Kata Abu Hurairah, aku dengar, sami'tu, mendengar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallah, kata beliau Rasulullah SAW, demi Allah aku bersumpah, ini sesungguhnya aku benar-benar astaghfirullah, meminta ampun kepada Allah, dan aku taubat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Astaghfirullah
astaghfirullah. La itu sungguh. Pertama diawali kalimat itu dengan sumpah, wallahi. Kalau sudah diawali sumpah, itu benar-benar sesuatu yang bersangatan infonya, tidak patut dikeragui lagi. Sampai-sampai Rasulullah bersumpah, walaupun tidak bersumpah pun Rasulullah kita terima karena dia mengatakan yang benar. Apalagi bersumpah. Tidak pun bersumpah Rasulullah itu, kita selaku umatnya kita terima, karena beliau itu as-sadiq wal masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Apalagi diiringi dengan sumpah. Diiringi dengan sumpah. Apa sumpahnya? Wallah. Demi Allah aku bersumpah. Setelah itu datanglah la astag. La itu sungguh, menyangatkan, menekankan. Demi Allah aku bersumpah, la, benar-benar aku meminta ampun kepada Allah. Itu Rasul. Andaikan beliau bersalah dan berdosa, Allah sudah ampuni dosa beliau yang telah berlalu dan akan. Surga lah sudah Allah jamin untuk beliau. Tidak satu pun yang berhak masuk surga kecuali beliau dahulu. Itu jaminannya. Tetapi beliau SAW tetap meminta ampun. Itu kan menunjukkan ketawaduan beliau, kerendahan hati beliau. Beliau bagaimanapun juga tetap merasa ada kelalaian, ada kekhilafan, ada salah beliau selaku Rasulullah. Sekaligus sebagai suatu cemeti, sebagai suatu palaka, sedangkan Rasulullah sin atau sen min, sedangkan Rasulullah saja sudah minta ampun. Beliau sudah diampuni kalau berdosa. Bagi kita kununlah awal. Apalagi kita bersumpah. Rasulullah mengatakan bersumpah untuk lebih menguatkan, bersumpah lagi. Sudah sumpah dikuatkan lagi dengan sungguh-sungguh. La, benar-benar. Apa itu astagfirullah? Orang terjemahkan bahasa kita astagfiru, aku minta ampun. Aku meminta ampun kepada Allah, itu terjemahan. Karena mama gitu. Jika kita lihat hadisnya kan bunyinya astagfiru. Huruf asalnya gafiru. Huruf asalnya gafiru. Gain, pa dan ra, gafara. Itu huruf asal. Alif, sin dan ta tambahan. Namanya sulasi majid. 3 huruf. Alif, sin dan ta tambahan. Apa gunanya tambahan? Menyatakan permintaan. Kalau diterjemahkan gafara itu bahasa kita dengan ampun, berarti aku meminta ampun. Kalau diterjemahkan dengan menutup, aku minta tutup. Di mana kata-kata meminta? Astag. Kalau patronnya wazannya istaf'ala. Yastaf'ilu istif'al. Istaghfara yastaghfiru istighfar. Itu wazannya begitu. Intinya aku meminta ampun. Berdasarkan pemahaman ini, tidak ada artinya orang baca astagfirullah sementara dia tidak sadar ketika sudah minta ampun. Kawan awak kan ada membaca astagfirullah kok sambil menipik-nipik kaki, sambil memata-mataan tangan. Astagfirullah.
mulutnya baca juga sob. Kadang-kadang sambil menipik kaki, kadang-kadang sambil mencingangak. Astagfirullah. Bolehkah? Kita bukan mengatakan boleh atau tidak, tapi yang kita kaji, sadarilah kalau ketika itu kita sedang kalau minta madu lah. Bu, saya minta kepada ibu, bu, ikuti beli kare, mali godok, ikuti bu. Oh ibu, mau perlu aja dia lah membeli zakat. Hajar, mau minta piti itu mana? Ya kan? Kenapa? Kalimatnya meminta. Di mana letak memintanya? Asta. Asta itu alif, sin dan ta. Itu maka kita pisah tadi. Asal katanya 3 huruf itu, gain, fa dan ra. Dari dalam istilah saraf namanya ini dimazidkan, ditambah 3 huruf lagi. Alif, sin, ta menjadi istaf'ala, istaghfara. Nanti coba lagi menjadi astaghfiru, nastaghfiru, yastaghfiru, tastaghfiru. Aku meminta, talab. Atlubu, aku meminta. Aku meminta, memohon kepadamu ya Allah ampunan. Jadi kalau meminta mohon harus sadar bahwa kita sedang minta. Apa yang kita minta? Ampunan. Kenapa kita minta? Kita butuh. Kita butuh ampunan. Kalau tidak diampunkan bagaimana? Celaka. Sengsara. Jadi menurut kita atau menurut saya, ya janganlah astagfirullah itu sekedar jadi saya lenong saya bersabiah dulu. Oh dek balik di sini kok tiba sabiah. Moka tahu moka tahu? Nggak tahu, nak salah berdosa. Yang celengak-celengak itu. Bolehkah? Kita bukan kaji boleh tak boleh, tapi seriuslah, madoklah, sungguh-sungguhlah, penuh haraplah. Yang kita minta itu besar apa tuh? Yang kita minta itu apa? Sesuatu yang besar, ampunan. Itu yang kita minta. Kemudian apa itu ampunan? Ampunan itu tutupan. Karena asal kata ghafuru itu tutup. Meminta, memohon agar Allah menutupi kesalahan kita, dosa-dosa kita, kekhilapan kita, kekurangan kita minta tutup. Tutup artinya jangan nampakkan. Jangan nampakkan. Apanya? Jangan nampakkan akibat dosa. Apa akibat dosa? Siksa, hukuman, sanksi. Jangan nampak. Justru tutup dan peliharalah daripada akibat. Bagaimana memeliharanya? Jangan dihukum, jangan diberi sanksi, jangan diikat, jangan disisa lantaran salah dan dosa. Maka dengan demikian 2 fungsi istighfar itu. Pertama untuk menutup, kedua untuk memelihara. Sama dengan kopiah saya. Kopiah pertama untuk menutup kepala. Tutup kepala. Kedua, memelihara kepala. Itu makanya tutup. Dari apa dipelihara? Dari berbagai macam. Panas, angin,
tiba di tentara daripada peluru. Kalau dulu helm baja, rupiah masih helm baja. Itulah ghafru. Ghafru itu kalau dipakai menjadi alat penutup kepala namanya mighfar. Alat yang dipakai untuk menutup kepala bagi orang Arab namanya mighfar. Mighfar, ghafru, alat. Untuk apa ditutup kepala? Menutupnya satu memelihara. Dari asal kata itu, minta ampun itu berarti kita meminta Allah menutupi dosa-dosa kita. Jangan sampai nampak malu kita. Meminta ampun itu jangan sampai tahu orang, disebut, dibaca, diungki-ungki orang. Malu kita, tidak bisa kita mangkik kapal oleh. Minta ampun. Tutupi ya, tutupi. Tutupi pula daripada efek-efek, pengaruh-pengaruh, akibat-akibatnya. Kemudian pelihara kami daripada dosa. Dua fungsi. Di setiap orang yang baca astagfirullah harus ada ini. Kalau tidak namanya kosong. Kosong. Kenapa kosong? Nah, begini. Saya ajar ibu membaca suatu ucapan, tapi ibu tidak mengerti. Yang penting baca saja. Kosong ya? Kosong deh, Pak. Diajar orang kita satu bahasa, satu ucapan, tapi kita tidak tahu. Lalu kita baca-baca saja. Bagi kita ada pengaruhnya? Ada? Tidak. Tetapi kalau kita baca istighfar tetap ada pengaruh. Karena ketika itu kita berzikir, menyebut Allah, sudah ada pengaruhnya, ada pahalanya. Ada pahalanya, ya, kita mengucapkannya baik, kita sudah berzikirnya. Tapi kesannya, bekasnya tidak ada, karena kita tidak tahu apa itu. Orang yang tahu, berarti ketika itu dia meminta agar Allah menutupi semua dosa-dosanya, agar dia dipelihara. Sadar dia baca astagfirullah, terbayang dia dosa-dosanya, terbayang dia akibat dosa itu siksa. Terbayang baginya kalau Allah tidak pelihara dia, celaka dia. Maka menjadilah astaghfirullah. Rasulullah mengatakan di sini, la astaghfirullah. Aku benar-benar meminta ampun kepada Allah lebih 70 kali sehari. Bukan istighfar dalam artian zikir, nah. Tapi betul-betul meminta. Datang kau, Bu? Duduk, Bu. Wa atubu ilaih. Aku taubat kepadanya. Atubu ilah. Berarti maknanya kita menuju kepadanya. Ilah, ke. Aku taubat kepadanya. Secara bahasa saja arti taubat kepadanya, aku kembali kepadanya. Secara bahasa. Karena mana taubat itu kembali. Ini sudah pernah kita jelaskan, tapi kita ulang lagi. Arti taba itu kembali. Taba yatubu, kembali. Kalau kata-kata kembali berarti kita dulu dari sana. Dulu di sana. Dulu dari sana. Maka kita pergi. Pergi. Kita dulu di sana. Kita dulu dari sana, lalu kita pergi. Lalu setelah terlongsong jauh,
Kembali ila, kembali ke. Bisa tertangkap Bu bahasanya? Dulu kita berada di jalan Allah. Dulu kita taat kepada Allah. Dulu kita beriman kepada Allah. Dulu kita beramal untuk Allah. Dulu kita berbuat baik untuk Allah, kenal semuanya. Berarti kita sedang berada dekat Allah atau di jalan Allah. Kemudian kita berbelok ke kanan atau ke kiri. Makin lama makin jauh. Apalagi jalannya sudah banyak pula singkang, beringkang-ringkang, simpang-simpang, makin jauh. Maksiat, dosa, kedurhakaan, kebangkangan, pelanggaran-pelanggaran membuat kita jauh, makin jarak kita dengan Allah. Terus berdosa, terus bersalah, makin jauh. Prinsipnya kain kumuahnya dulu. Patang kumuah, naik sasah, tu pakai dia. Makin kumuah, makin bersih. Makin kumuah. Kotor. Lalu takana bana. Lagi tahu apa maksud takana bana? Aduh. Takana dinan bana. Itu nak takana bana. Takana dinan sabana nanti di mana? Sadar kita, insaf kita. Ikulah di ma waktibun. Lah kama waktu lah jauh mata sasih. Cilako kita, sengsara kita, menderita kita untuk begini. Sadar, lalu kembali. Proses kembali itu namanya atubu ilallah atau ilaihi. Aku kembali kepada Allah. Bertobat kembali kepada Allah. Cuma dalam perjalanan kita itu ada yang menyimpangnya baru sedikit, tergelincirnya baru sedikit. Tapi ada pula yang sudah sangat jauh. Yang sudah sangat jauh nih, kadang-kadang tidak balik-balik. Kadang-kadang asyik. Kadang-kadang berjanji-janji. Beko lalu selesai. Makin karang, makin hanyut, makin jauh. Karena itu makin berat dia. Ya, tangguh basah mana? Tangguh masuk neraka, masuk mana? Tidak kembali. Nah, ini dia perbedaan bahasa antara astaghfirullah dan atubu ilallah. Itu perbedaannya. Tetapi misalnya apabila seseorang mengatakan astaghfirullah, itu sudah mencakup taubat. Astaghfirullah, paham, sadar, mengerti, berharap sungguh-sungguh. Maka ketika orang baca astaghfirullah, berarti ketika itu juga sudah taubat. Atau ketika orang baca atubu ilallah, aku tobat kepada Allah, itu juga mencakup istighfar. Disebut satu, terbawa yang lainnya. Disebut yang lain, terbawa yang satu. Cuma kalau disebut kedua-duanya, maknanya beda. Di sini disebut kedua-duanya kan? Kan disebut kedua-duanya sini. Astaghfirullah wa atubu. Berarti astaghfirullah untuk masa lalu. Barang itu lado. Nang kari itu lado.
Nang kari pelaru lah tu. Berarti itu masa lalu. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah atas dosa kemarin yang saya dulu kala dan telah berlalu. Atubu, aku tobat, aku kembali lagi kepada Allah. Untuk yang akan datang berjanji tidak akan mengulang lagi. Untuk itu terimalah kembaliku ya Allah. Allah asyaddu farhan, sangat gembira. Sangat gembira menerima hambanya yang kembali. Nanti akan ketemu hadis di belakang bagaimana kegembiraan Allah menyambut kembalinya seorang hamba kepadanya, dan dia cinta kepada orang itu. Yuhibbut tawabin, dia mencintai orang-orang yang taubat itu, suka kepada yang taubat karena orangnya telah kembalinya anak nan kita. Malahan bukan hanya seperti itu, Allah ganti. Yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Allah gantilah kesalahan-kesalahan masa lalunya dengan yang baik-baik. Yakni Allah beri dia kemauan, Allah beri dia taufik untuk mengerjakan yang baik-baik sebagai ganti daripada kesalahan selama ini. Maka berubahlah malam menjadi siang. Ini perbedaan antara astaghfirullah dan atubu ilallah. Yang paling bagus baca keduanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau kita bacakan astaghfiruka wa atubu ilaika. Tapi kalau kita baca Allah astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau ka astaghfiruka wa atubu ilaika. Inilah bacaan yang paling minimal, yang paling ringkas daripada istighfar astaghfirullah. Minimal lagi astaga jadinya. Ini berolok-olok. Astaga itu berolok-olok. Jangan baca lagi. Itu telah memotong, telah memenggal bacaan astaghfirullah. Astaga tidak ada artinya. Itu bahasa olok-olok. Itu bahasa madu daracun dulu. Astaga judulnya. Yang paling ringkas itu astaghfirullah. Tidak ada lagi, tidak ada yang seringkas itu. Astagfirullah. Astaghfiru tidak boleh. Astaghfiru. Harus baca Allah astaghfirullah 70 kali lebih 70 kali satu hari ya. Lebihnya berapa? Entahlah. Kan tidak dinyatakan berapa lebihnya. Berarti minimal 70 kali. Oh iya kan sesudah salat kan ada 3 kali 5, 15. Nah, kita tambah sajalah 55 lah. Kita tambah 5. Itu bangku sampai di ame. Sekebana kanalah tuan sudah semua 3 asa 3 maghrib 3 isya kali boleh tu berapa tinggal 55 itu banyak tumpana barito itulah mintu bang bagagaan itu. Yang istighfar sehabis salat itu minta ampun atas kesalahan dalam salatnya. Jangan dikelincang saja. Istighfar selesai salat wajib itu meminta ampun kepada Allah karena ada kesalahan kita, kekeliruan kita dalam salat. Adakah salah kita dalam salat? Ada enggak? Yang tidak ada cuma katakan. Ini ada. Nah.
Yang tidak ada. Saya tidak ada salah. Kenapa ada salah? Ya kan salah. Salah mana ada salah? Kalau ada yang mengaku dalam salat tidak salah, barangkali orang ini sudah tinggi letting daripada Nabi. Karena yang baca astagfirullah sehabis salat 3 kali itu Rasul. Kemudian beliau itu istighfar talatan. Lalu beliau itu membaca istighfar 3 kali. Cakap Rasulullah, apa fungsi istighfar 3 kali sehabis salat? Menunjukkan dalam salat pun ada juga salah. Ada khilaf, ada keliru, ada sesat, ada lalai. Apa salahnya? Kita yang paling tahu. Apa kelirunya? Kita juga yang paling tahu. Di mana salahnya? Di mana sesatnya? Kita yang paling tahu. Makanya astagfirullah selesai salat itu bayangannya, gambarannya di benak kita masing-masing. Karena masing-masing kita yang salah. Maka astagfirullah yang saya baca berbeda dengan astagfirullah yang dibaca oleh orang lain. Dia astagfirullah habis salat itu barangkali ada tadi yang sesat, ada yang keliru, ada yang melayang, ada yang tidak selesai, ada yang tidak sempurna. Saya baca astagfirullah, barangkali saya lupa, macam-macam lah sehabis salat. Yang penting astagfirullah habis salat itu menunjukkan dalam salat ada salah. Dan itu spesial untuk habis salat. Jangan dihitung dulu itu. Hitung astagfirullah. Cukup kalau ke WC. Ke WC saya cukup 2 kali, Pak. Kalau 2 kali itu lah dulu astagfirullah itu, Pak. Gufranaka. Tinggal berapa lain? 50 3 oleh. Janganlah menggalak itu ya Allah. Itu bab pelatur ya Allah. Astagfirullah itu setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan. Perbanyak. Astagfirullah itu kan namanya pembasuh. Tahu pembasuh? Pembasuh, pencuci, pembersih. Sebab setiap kali kita berusaha hati kotor. Idza aznaba, apabila seorang hamba itu berdosa, hatinya kotor. Nuktah sauda. Tumbuhlah bintik hitam di hatinya, kotor. Kalau dia istighfar, bersih lagi. Sakula, licin lagi. Makanya istighfar yang terbaik adalah setiap selesai salah. Setiap bersalah langsung astagfirullah. Jangan dalam perjalanan, ketika duduk pun tidak salah. Yang kita kaji tadi adalah sebaik-baik istighfar langsung setelah salah. Karena dia pembersih, pencuci. Dosa kotor. Satu dosa langsung punahkan dengan astagfirullah. Jangan astagfirullah baca dah. Astagfirullah. Kadang-kadang astagfirullah itu ada dibaca ketika bertemu. Astagfirullah. Tasarrufu bertemu itu astagfirullah. Jadi buat tamu kau berdosa lo bentuknya. Tunggu sebentar saja. Maka istighfar itu sebagusnya diperbanyak karena dia bagaikan pencuci, pembersih. Ambil cecah. Sebaiknya istighfar itu dilakukan setelah bersalah. Jangan tunggu beko terlungguk lokin baru. Beko lah, besok lain. Bertambah banyak kain semua. Ambil cak. Beko malam lah, bertambah banyak cipian dan semua.
Because salah menyapu rumah, bertambah besar rumah. Alah, pasal apa? Cipi aku muat, kuali tadi lantang, pai juga tak boleh. Rumah rasa nak berak, kain tonggok di sinan, kaos kaki tajamu di sinan. Gitu. Banyak lebih baik setiap kumua. Astagfirullah. Itu yang paling ringkas. Nah, ini yang nak sabar sebentar. Kalau ditambah banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh? Itu salah satu istighfar terbagus dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Siapa yang membaca itu dari hatinya, penuh kesadaran dan sungguh-sungguh paham dia apa yang dibacanya, maka dosanya akan diampuni. Meskipun dia lari daripada medan jihad, medan perang. Salah satu dosa besar kan adalah lari ketika perang sedang bersosok, sedang berkecamuk, lari. Dosa besar. Dosa besar yang paling besar salah satunya lari daripada medan perang. Ketika seorang baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, hadis riwayat Tirmizi, meskipun dosa lari medan perang diampuni dosanya, tapi dengan catatan bukan sekadar baca itu. Dia baca itu dengan penuh penyesalan. Penuh penyesalan dan penuh berharap agar Allah mengampuni dosanya. Baru pasti. Cuma itu menurut sebagian kalangan jangan dibaca sepanjang itu setelah salat. Sebab setelah salat itu menurut hadis riwayat Muslim dan begitu menurut sebagian ulama istighfarnya ringkas. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau dibaca panjang-panjang bano astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena cak panjang tu. Begitu misalnya alasan. Nah, kembali kita bertanya. Kalau sependek yang cepat dibaca ba'ano. Ba'ano. Nabi yang baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Miang. Aku tak itu miang ba'ano. Tidak rancaklah ni kau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha. Berarti kita rancak pada Nabi. Menurut pendapat saya dan saya amalkan, saya hanya mencukupkan dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sehabis salat. Di luar itu banyak variasinya. Boleh sajul istighfar, boleh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih, boleh Allahumma fili dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwala wa akhirah wa alaniyatu wasirra. Boleh juga Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhatu. Banyak lagi. Tapi yang saya habis salat itu turuti sela, ikuti miang lah anin baca Nabi sampai di mana. Astagfirullah. Yo kalau wa ini yo bano kakare bana ditatah nak tetatah, ditatih malah kironya, ditagah nak tetagah, dilapis saja kironya. Satu. Tapi tanya tiga je. Sabar. Tidak sabar tu istighfar. Sabar. Zikir pagi dan petang 100 paling kurang. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, supaya jangan bentrok kita tak. Bentrok begini. Didudukkan cek. Zikir atau istighfar atau doa yang sudah ditentukan bacaannya, bilangannya, tempatnya, waktunya, ikuti itu. Itu yang terbaik. Kita ulang. Zikir apapun itu zikir,
Doa apa pun doa, bacaan apa pun itu bacaan, kalau sudah ditentukan lafaznya satu, bilangannya 2, waktunya 3, tempat, keadaannya juga sudah ditentukan, baca itu. Jangan masukkan ide kita. Kemukakan sami'na wa ata'na. Karena itu ibadah. Tetapi tidak ditentukan bacaannya apa, jumlahnya berapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, dalam kenapa? Nah, kupulah. Apa itu? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, kupul. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Betul. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. La ilaha wahdah. Panjang. Sebab itu namanya bebas. Bebas. Nasi. Sampai situ dulu, Bu. Nah, kesimpulannya dulu sebelum bertanya, kesimpulan. Setelah itu bertanya, selesaikanlah saya dulu. Baru bertanya kan? Yang pertama, inti kaji kita, istighfar itu kebutuhan yang mendesak bagi seorang hamba. Istighfar atau minta ampun itu kebutuhan yang sangat mendesak bagi seorang hamba, dan jangan tunda-tunda. Jangan janji-janjikan. Satu. Hakikat istighfar adalah memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita dan memelihara kita daripada akibat dosa. 2. Yang ketiga, yang kedua, hakikat istighfar itu adalah memohon, meminta kepada Allah agar Dia menutupi dosa-dosa kita dan memelihara kita daripada akibat dosa. 2. Yang ketiga, sebesar apapun dosa, tidak boleh berputus asa daripada ampunan Allah. Tidak boleh berputus asa daripada ampunan Allah. Keempat, Allah memanggil hamba-hambanya yang berdosa untuk segera berlomba meraih ampunan. Meraih. Sudah berapa dulu? Yang kelima. Tapi yang keempat sebentar ini. Nomornya terserah saja. Nomor terserah. Nomor 1 juta kurang. Nomor kurang 1 juta. Ya, nomor apa tuh? Kalau 1 juta nomor berapa? Nomor 5 ya? Ya. Nomor 5. Allah memberitahukan dan memerintahkan kepada nabinya
untuk menyampaikan bahwa Dia adalah Maha Pengampun yang akan mengampuni semua dosa-dosa. Terakhir, ya dulu ya, mau nyebut terakhir. Jika bacaan istighfar itu telah ditentukan, jika bacaan istighfar itu telah ditentukan, dan waktunya, tempatnya, bilangannya juga sudah ditetapkan, maka yang terbaik ikuti. Yang terbaik ikuti. 7. Saya menyebut saja 7. Ya. Selesai.